Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik-baik semuanya ya. Ya, saya doakan semuanya baik-baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya hari ini setelah 2 minggu lebih ya kalian liburan? Bagaimana dengan liburannya? Nah, menyenangkan ya? Atau liburannya hanya di rumah saja? Tak apa-apa ya, karena masih pandemi, kita liburan di rumah saja. Itu akan lebih baik bagi kesehatan kita. Kan di rumah pun kita masih bisa menghibur diri kita. Dengan cara apa? Kan bisa nonton televisi atau main game atau yang lainnya ya. Nah, anak-anak, pada pertemuan pagi ini kita kembali belajar tentang tematik ya. Kali ini kita sudah masuk di tema 6. Untuk itu dipersiapkan buku tema 6-nya ya. Tema 6 ini judulnya yaitu suhu dan kalor. Ya, kalian bisa lihat di bukunya ya. Tematik tema 6 kelas 5 yang berjudul suhu dan kalor. Kali ini saya akan menyampaikan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini, pada pembelajaran kali ini, KD yang akan kalian kuasai, yang diharapkan akan kalian kuasai, yang pertama yaitu KD 3.3, yaitu meringkas teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Kemudian KI 4-nya, KD keterampilannya yaitu 4.3, menyajikan ringkasan teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Kemudian anak-anak, pada pembelajaran kali ini materinya adalah tentang teks eksplanasi. Jadi nanti akan dijelaskan teks eksplanasi itu apa, contohnya bagaimana, struktur teks eksplanasi itu bagaimana, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, materi yang kedua yaitu meringkas teks eksplanasi. Jadi nanti kalian perhatikan ya di video ini, nanti setelah materi pembelajaran ini nanti akan kalian bisa ikuti materinya, yaitu setelah teks eksplanasi, penjelasan dan segala macam termasuk contoh-contohnya, nanti kalian akan belajar bagaimana meringkas teks eksplanasi. Ya, jadi biasanya kalau kita itu kan kalau bacaan di kitab dan apapun itu kan banyak bacaannya. Nah, supaya bacaan itu mudah kita mengerti, maka bacaannya kita ringkas. Ya. Nah, baiklah anak-anak, nanti kalian perhatikan ya betul-betul video pembelajarannya sehingga kalian nanti akan bisa mengerti apa itu teks eksplanasi dan bagaimana cara meringkas teks eksplanasi. Baiklah anak-anak, mari kita lihat ya teks eksplanasi. Tema 6, ngumpul atau muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini ya ada tumpukan kertas. Nah, apa sih? Teks itu ada 2 macam ya, atau teks non fiksi dan teks fiksi. Kalau fiksi itu sudah dijelaskan kemarin ya, fiksi itu adalah tentang yang tidak pernah terjadi, khayalan yang tidak pernah terjadi. Nah, teks non fiksi adalah karya sastra yang berdasarkan kenyataan atau fakta. Nah, teks eksplanasi itu apa? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa mengenai sebuah topik yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang disebut dengan teks eksplanasi ya, atau tadi ya teks eksplanasi atau teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa tadi ya. Nah, teks eksplanasi ciri-cirinya yang pertama yaitu
mengungkap tentang fakta atau kenyataan. Terus kemudian mengandung sebab akibat. Kemudian mempunyai tahapan proses. Nah, tahapan prosesnya tentang apa? Fenomena alam itu sendiri atau fenomena sosial. Nah, ini ya contohnya ya, ini adalah fenomena. Ada fenomena alam gunung meletus, ada fenomena sosial orang yang sedang jalan memakai masker ya. Fenomena sosial kali ini yaitu terkena pandemi COVID-19. Kemudian ada fenomena alam gerhana matahari. Nah, kemudian struktur teks eksplanasi itu apa saja? Jadi sebuah teks eksplanasi itu yang pertama yaitu mempunyai pernyataan umum. Kemudian ada sebab akibat. Kemudian interpretasi atau kesimpulan. Jadi itu syaratnya ya, syarat dari struktur teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi atau kesimpulan. Nah itu ya struktur daripada teks eksplanasi. Nah nanti akan kita jelaskan lagi ya. Terus apa sih pernyataan umum, apa sih sebab akibat, dan interpretasi itu bagaimana sih kalau dalam sebuah teks itu bagaimana cara mencirikannya atau bagaimana cara mendapatkannya atau mengidentifikasinya ya. Nah, struktur eksplanasi berupa pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Ya, deretan penjelas itu adalah sebab akibat tadi ya. Sebab akibat itu disebut juga dengan biasanya juga deretan penjelas. Kemudian penutup itu seperti yang saya teruskan tadi ya, bahwa penutup itu adalah interpretasi. Jadi pertama adalah pernyataan umum. Kemudian di situ ada penjelasnya. Pernyataan umum itu masih tentang umum ya. Kemudian nanti diberi penjelasan dan kemudian kesimpulannya bagaimana. Nah ini ya anak-anak, kalian bisa lihat ya, ini adalah contohnya. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Nah, itu adalah struktur yang pertama. Apa tadi anak-anak? Ya, betul ya. Yaitu tentang pernyataan umum. Pernyataan umum bahwa matahari merupakan sumber energi panas terbesar di jagat raya ini. Kemudian berikutnya yang kedua yaitu energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia seperti mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Nah, bisa kalian lihat ya di situ berupa apa? Berupa penjelasan. Ya, sebab akibat. Nah, bisa kita lihat ya, itu adalah penjelasan dari energi panas matahari atau energi panas terbesar. Energi matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Itu pernyataan umumnya, penjelasnya seperti tadi ya, bahwa menerangi bumi, kemudian mengeringkan, bisa dipakai untuk mengeringkan padi dan lain sebagainya. Itu merupakan kalimat paling penjelas. Nah, kita lihat yang paragraf ketiga. Matahari menghasilkan energi panas yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Berkat energi panas, beberapa kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Nah, kalau kalian lihat ya, pada paragraf yang ketiga ini berupa kesimpulan. Ya, kesimpulan dari apa? Kesimpulan dari energi matahari, bahwa matahari adalah menghasilkan energi panas yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi itu ya anak-anak syaratnya. Yang pertama tadi adalah apa? Pernyataan umum ya, secara umum. Nah, kemudian berikutnya penjelas, dan terakhir yang ketiga adalah kesimpulan. Nah, pernyataan umum itu biasanya apa? Pernyataan umum itu biasanya berisi tentang hal apa yang akan dijelaskan dalam isi. Bisa juga berisi definisi, pengertian, maupun perkembangannya ya. Jadi itulah yang disebut pernyataan umum. Kalau kalian tadi lihat ya. Nah, sebab akibat atau deretan penjelas.
Nah, deretan penjelas atau sebab akibat itu adalah perincian proses atau sebab terjadinya sebuah fenomena yang juga meliputi akibat serta dampak yang ditimbulkan. Ya, jadi di situ disebutkan bahwa kalau seperti tadi ya di paragraf kedua berupa penjelasan atau sebab akibat. Kemudian interpretasi atau penutup yaitu komentar atau kesimpulan hingga penilaian, komentar hingga penilaian atau kesimpulan dari sebuah fenomena atau peristiwa yang telah dipaparkan penjelasannya. Nah, jadi runtut ya, ada pernyataan umum, penjelas, kemudian kesimpulan. Nah, kalian bisa lihat teks eksplanasi itu ada di buku-buku ya, seperti ensiklopedia, ada di koran, ada di majalah, dan beberapa buku-buku dan lain sebagainya. Pokoknya intinya tadi ya tentang fakta atau sebuah kenyataan. Kemudian berikutnya bagaimana kita cara meringkas teks eksplanasi sehingga dengan ringkasan itu nanti akan mudah kita pelajari. Yang pertama tentunya kalau ada teks eksplanasi contohnya seperti ini ya, teknologi satelit. Nah, itu yang pertama adalah harus kita baca teks dengan teliti secara berulang sampai paham isinya. Kemudian yang kedua adalah temukan kata kunci pada setiap paragraf. Pada setiap paragraf pasti ada kata kuncinya. Ya, baik di yang pertama yaitu paragraf pernyataan umum seperti tadi ya, kata kuncinya apa itu kita cari. Kemudian yang kedua adalah isi atau penjelas atau berupa sebab akibat. Itu kata kuncinya apa. Nah, kemudian yang ketiga adalah interpretasi atau penutup. Pada interpretasi atau penutup itu kita cari kata kuncinya. Nah, kemudian berikutnya yaitu kita rangkai kata kunci tersebut ya pada tiap paragraf. Jadi paragraf ini kalau kita sudah ketemu kata kuncinya berarti kita ketemu kesimpulannya. Kemudian kita rangkai. Nah, kemudian kita tulis teks lagi ringkasan tadi, kata-kata kunci tadi yang sudah kita rangkai, kita kembangkan, kita tulis teks eksplanasi dari rangkaian kata kunci dan gagasan utamanya dengan bahasa kita sendiri. Sehingga akan mudah kalian mengerti. Nah, tentunya dengan lebih singkat ya. Nah, itu ya anak-anak bagaimana cara meringkas dari teks eksplanasi. Nah, baiklah anak-anak, dari tayangan yang sudah kalian lihat tadi mulai dari awal ya, dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama yaitu teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa mengenai sebuah topik yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua anak-anak, kesimpulan yang kedua yaitu ciri-ciri teks eksplanasi adalah berdasarkan fakta atau kenyataan. Kemudian merupakan hubungan sebab akibat atau tahapan proses fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain-lain. Itu ya tadi ciri-ciri teks eksplanasi. Kemudian yang ketiga struktur teks eksplanasi apa saja tadi ya? Yaitu yang pertama apa? Pernyataan umum, betul ya. Kemudian sebab akibat atau deretan penjelas. Kemudian interpretasi atau penutup. Nah, kemudian yang keempat yaitu pembelajaran kalian tadi, kesimpulan yang keempat yaitu cara meringkas teks eksplanasi. Bagaimana tadi caranya ya? Silakan kalian ingat-ingat. Ya, betul. Yang pertama yaitu baca teks sampai paham. Secara teliti sampai paham. Kemudian yang kedua yaitu temukan kata kunci pada setiap paragraf. Kemudian berikutnya yang ketiga yaitu rangkaikan kata kunci tiap paragraf tersebut. Nah, terus yang terakhir yaitu tulis ringkasan teks eksplanasi dari rangkaian kata kunci dan gagasan utamanya. Yang keempat yaitu tulis ringkasan teks eksplanasi dari rangkaian kata kunci dan gagasan utamanya. Tentunya dengan bahasa kalian sendiri. Ya, sehingga apa? Sehingga seperti saya sampaikan tadi ya,
sehingga mudah kalian mengerti. Nah, anak-anak, itu yang bisa sampaikan hari ini ya. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi. Kalau masih kurang paham, bisa kalian pelajari lagi di bukunya, di buku kalian ya, buku tematik tentunya, atau bisa kalian lihat di pendamping tema ya, pendamping tema 6. Kalian sudah semuanya ya di pendamping tema 6 kalian sudah punya semuanya ya. Nah, di pendamping tema 6 itu biasanya nanti ada teks eksplanasi itu apa, ada penjelasannya, begitu ya. Nah, itu saja ya anak-anak. Sampai di sini, jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa protokol kesehatan selalu ditaati, dan jangan kalian keluar atau main di tempat-tempat yang ramai supaya kalian tidak tertular COVID-19 yang sekarang tambah semakin menjadi-jadi anak-anak. Sampai nanti kita doakan semoga vaksinnya sudah cepat terdistribusi dan kita semuanya bisa divaksin sehingga kita sudah kebal terhadap penyakit COVID-19 dan kemudian kita bisa kembali belajar secara tatap muka ya. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.